Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lim wa ifadatu wal istifadatu wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian kitab Adadus Salaf Ar-Riba Alawi yang dikarang oleh Habib Muhammad Abdullah Muhammad Al-Haddar. Dan kita masih membahas tentang beberapa permasalahan fikih, bagaimana sikap mereka para ulama dari habaib, dari Sadahaba Alawi menyikapi beberapa permasalahan fikih. Yang pertama terkait dengan zakat. Zakat itu ada macam-macam, ada zakat fitrah, ada zakat perdagangan, ada zakat emas perak, ada zakat tumbuh-tumbuhan atau zakat padi. Zakat padi itu berapa? Zakat padi itu berapa? Zakat padi kalau menggunakan airnya menggunakan biaya, maka zakatnya 5%. Kalau pakai biaya 10%. Tapi itu nanti ketika memenuhi syarat. Salah satu syaratnya harus mencapai 1 nisab. 1 nisab itu kira-kira kalau beras kira-kira 522 kg. Berapa ton itu? Kira-kira ya setengah ton lebih. Tapi mereka para ulama dari Sadahaba Alawi walaupun tidak mencapai nisab, mereka tetap mengeluarkan zakat 10%. 10% dari beras yang dia dapatkan saat panen. 10%. Ini tidak diperinci apakah ini dengan menggunakan biaya atau tidak. Pokok 10%, berhati-hati. Misalnya panennya cuma 300 kilo misalnya, 300 kilogram. Itu tetap 10%. Karena mereka sangat berhati-hati dalam hal urusan yang berhubungan dengan uang. Dan sebenarnya orang tidak wajib belajar zakat kalau belum mengalami sendiri. Kalian punya sawah enggak? Punya sawah? Enggak punya. Kalau enggak punya, enggak wajib belajar zakat tumbuh-tumbuhan, zakat padi, zakat beras, itu enggak wajib. Dagang apa enggak? Enggak. Kalau enggak dagang, ya enggak wajib belajar zakat. Ilmu itu wajib ketika memang dia benar-benar butuh. Tapi kalau pernikahan wajib. Kenapa? Karena sebentar lagi nikah. Ya. Sebentar lagi nikah, insyaallah. Ya, usah lama-lama. Yang berikutnya. Jadi ini tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama fikih dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada apa-apa kita ngikuti ya boleh. Yang berikutnya termasuk permasalahan fikih adalah bersiwak pada saat berpuasa. Sikat gigi atau bersiwak saat puasa hukumnya apa? Boleh. Kalau di atas zuhur itu makruh. Makruh. Kalau setelah zuhur itu makruh menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapatnya dari ulama Sadahaba Alawi, mereka mengatakan tidak makruh. Tetap tidak makruh. Tapi mereka tidak bersiwak setelah asar. Walaupun mengatakan tidak makruh, tapi mereka tidak bersiwak setelah asar. Jadi puasa itu sikat gigi ya tidak apa-apa. Apalagi kadang-kadang orang awam itu setelah sahur, cepat-cepat sikat gigi sebelum imsak. Ya, kenapa memangnya kalau imsak sikat gigi? Kenapa memangnya kalau pagi-pagi sikat gigi? Ya tidak apa-apa. Sikat gigi tidak batalkan puasa.
asal pasta giginya tidak ditelan kan tetap sah puasanya. Kalau pasta giginya ditelan ya batal, apalagi airnya diminum. Sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu setelah duhur. Kalau setelah duhur ada yang mengatakan, mayoritas mengatakan makruh, bukan batal ya, mayoritas mengatakan makruh. Ada pendapatnya Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, dan ini sesuai dengan pendapatnya para ulama Sadah Ba'alawi, tidak makruh. Jadi urusan makruh dan tidak makruh, bukan urusan batal dan tidak batal. Jadi tidak batal. Sikat gigi pada saat puasa, baik puasa wajib, puasa Ramadan maupun puasa sunnah sama saja. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, innahum yaquluna idak tadaita bihanafiyin imamun muttabi'in limadhabi Abi Hanifah walam yakrud fala tasjudu lis-sahwi wa in qarrara al-fuqaha'u innahu yasjudu min kitab tazkirin nas. Kalau misalnya kita makmum dengan orang yang mengikuti madhab Hanafi, pernah ketemu sama orang yang ikut madhab Hanafi? Tidak pernah. Itu kalau madhab Hanafi rata-rata orang daerah Pakistan dan sekitarnya. Dulu saya punya teman waktu di Yaman, itu orang madhabnya Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu sholat jamaah hukumnya wajib. Jadi sholat ya wajib jamaah, madhab Hanafi itu. Tapi madhab Hanafi kalau sholat subuh tidak pakai kunut. Jadi urusan kunut ini urusan permasalahan yang memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tidak usah ribut gara-gara urusan kunut. Yang mau kunut ya silahkan, yang tidak kunut juga tidak apa-apa. Toh dalam madhab Syafi'i juga kunut hukumnya sunnah kan, bukan wajib. Orang sholat subuh sengaja tidak kunut sah apa enggak? Sah dalam madhab Syafi'i walaupun sengaja. Apakah wajib sujud sahwi? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ya bagusnya memang sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi ya tidak apa-apa. Itu bedanya orang pintar sama orang tidak ngerti. Kalau orang pintar bangunnya kesiangan jam 7, masa iya sholat pakai kayak gini? Kan ketahuan kalau itu bukan sholat duha, tapi sholat qodok subuh. Ya sengaja tidak usah pakai gini. Masa siang-siang pakai spion? Itu namanya sholat subha, subuh campur duha itu. Jadi kalau kita mengikuti orang yang mengikuti madhab Syafi'i, kita bermakmum kepada orang yang mengikuti madhab Hanafi dan dia tidak kunut, maka kita tidak dianjurkan untuk sujud sahwi menurut ulama Sadah Ba'alawi. Walaupun mayoritas ulama dari madhab Syafi'i menganjurkan kita untuk sujud sahwi. Tapi ini jarang terjadi di Indonesia ya. Apalagi kalian bergaulnya cuma sekitar sini. Mungkin kalau di luar kota bisa jadi ada yang pengikut madhab Hanafi. Tapi memang kebanyakan kalau Indonesia ya 90% ya madhab Syafi'i. 90% madhab Syafi'i. Paham? Tidak perlu saya panjang lebarkan karena jarang terjadi. Salatul janazati ba'da salatil asri. Walam yura'u khilaf al-fuqaha fi nahyi an sholati fi dalikal waqt kama ra'uha fil masail mutaqaddimah. Sudah kita ketahui bahwasanya ada waktu di mana di waktu tersebut kita dilarang untuk sholat. Ada larangan untuk sholat. Salah satu waktunya adalah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tapi menurut ulama dari Sadah Ba'alawi, kalau ada jenazah meninggalnya dan disolatkan setelah asar, sudah sholat asar, tidak apa-apa disolatkan. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan tetap hukumnya tidak boleh, tapi kita bisa mengikuti dari ulama Sadah Ba'alawi memperbolehkan sholat jenazah setelah melakukan sholat asar. Paham? Yang berikutnya, ini sering terjadi. I'adatu qiraati du'a il-istiftahi idza tarakuhu wa syara'u fi ta'awudi awil Fatihah lima fi hadha du'a minan nuri wal barakati wal khair.
khilafan lima qarrarahu al-fuqaha bi anna al-musalli idza syara'a fi at-ta'awudhi wal fatihati fala yusannu lahu al-'audu li du'a'il istiftah. Rawa dzalika al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas anil Habib Abdullah bin Husain bin Thahir wa hi Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Pada saat kita sholat membaca doa istiftah, hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Apa doa istiftah? Iftitah. Kabira walhamdulillah katsira, itu hukumnya sunnah. Saya jelaskan dulu aturan dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur tidak baca doa iftitah, dia sudah terlanjur a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah itu. Aturan dalam mazhab Syafi'i tidak usah kembali lagi untuk membaca doa iftitah. Tapi kalau kita ngikuti apa yang dipegang oleh para ulama Sadah Ba'alawi, para habaib yang ada di Yaman terutama, maka kita tetap dianjurkan untuk kembali lagi membaca doa iftitah. Kenapa? Karena di dalam doa iftitah itu ada banyak nur. Nur itu apa? Cahaya, wal barokah dan keberkahan, wal khair dan banyak kebaikan. Coba kalau kita teliti dan kita pahami, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ini pengakuan bahwa kita bukan orang-orang musyrik. Inna sholati, terutama ini, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan matiku, wa mamati, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil, ya, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah. Hidup kita itu semuanya untuk Allah, mati kita juga untuk Allah. Ya, kita yang pegang yang hidup ini, kita yang pegang ya Allah. Mau diatur kayak apa ya terserah Allah. Yang pasti antara saya kalian beda-beda posisinya. Dalam segi rezeki beda, dalam segi keilmuan beda, dalam segi sosial beda. Yang penting kita harus menerima bahwa ini semua yang ngatur Allah. Pasti ada banyak hikmah di dalamnya. Bisa jadi misalnya, kenapa ya kok saya tidak dijadikan sebagai orang yang berilmu? Bisa jadi kalau kamu berilmu itu sombong. Kenapa kok saya tidak dijadikan orang kaya? Bisa jadi kalau kamu kaya itu banyak tidak bersyukur kepada Allah. Justru menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, kita sudah, apapun yang kita alami saat ini kita terima dengan lapang dada, karena ini adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, pasti kita juga ridho terhadap apapun yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Permasalahan apapun, belum nikah ya harus ridho, belum dapat jodoh ya harus ridho. Mau kita ridho sebagai Allah. Tuhan kamu siapa? Allah kan? Kalau sudah belum dikasih, ya sudah ridho, karena kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sudah kenal, datang ke rumah, ya sudah harus ridho. Itu jodoh itu kalau memang bukan jodohnya ya tidak bakal datang gitu loh. Jodoh itu kalau memang dipermudah sama Allah tidak bakal kemana. Tapi kalau dipersulit ada saja gitu. Kata Habib Segaf Baharun itu. Rumus jodoh itu kalau memang jodoh tidak bakal kemana. Kalau bukan jodoh ada saja. Itu rumus jodoh itu. Nah, jadi tidak usah mikir. Tapi boleh kok perempuan itu menawarkan diri. Tapi jangan langsung ngomong. Misalnya update story, pengumuman saya belum laku, barangkali ada yang mau melamar. Itu namanya menjatuhkan harga diri itu. Jangan kalau seperti itu. Jangan. Nanti dikira perempuan tidak laku-laku itu nanti.
Jangan kalau seperti itu. Apalagi sampai buka lowongan yang minat japri gitu. Jangan. Tidak aib kok seperti itu. Misalnya orang tua, anaknya sudah usia sekian kok belum nikah ya. Tidak apa-apa menawarkan kepada orang lain. Jadi hubungannya orang tua sama orang tua ada apa-apa juga. Atau minta tolong kepada ustadz, kiai, tolong dijadikan anak saya, tidak apa-apa, bukan aib. Bukan aib. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah. Jangan mengatakan aib. Daripada nanti menjadikan anak tersebut galau, stres, gara-gara mikir jodoh. Kan mending seperti itu. Tidak apa-apa. Tapi jangan menawarkan sendiri. Itu justru tambah image-nya itu jatuh itu. Yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya. Wa min ikhtiyarihim anal imama idza salima minas sholati yamkusu fil mihrabi wa la yaqumu wa in qamal ma'mumun. Khilafa ma qarrarahu al-fuqaha innal ma'mumina la yansurifu illa ba'da yaquma wa in sarifal imam wa yusannu lil imam ay yu'ajjila fil qiyam. Begini, dalam mazhab Syafi'i imam sholat itu kalau sudah selesai sholat dan sudah selesai wiridan, itu bagusnya cepat-cepat dia bangun dan berdiri untuk meninggalkan tempatnya. Karena dalam aturan mazhab Syafi'i, makmum itu bagusnya buyar kalau imamnya sudah buyar. Begitu aturannya. Walaupun ini bukan aturan wajib, tapi kalau di sekitar kita ya tidak usah nunggu imam, kelamaan ya. Sudah buyar semua makmumnya. Tapi kalau aturan yang berlaku dalam mazhab Syafi'i, imam itu memang wiridannya kalau sudah selesai cepat-cepat berdiri dan pergi meninggalkan tempatnya, kemudian makmum baru mengikuti, baru buyar. Kalau makmumnya yang buyar itu kan tidak sopan itu. Imamnya pas sudah selesai wiridan sudah sepi, tidak ada makmumnya. Itu aturan yang semestinya. Tapi mereka para ulama dari Sahabat Alawi itu punya opsi lain, di mana kalau imam itu sudah selesai wiridan justru dianjurkan untuk tetap berdiam diri di situ. Walaupun makmum sudah buyar, sudah berdiri. Jadi masa durasi wiridannya imam sama makmum kok sama gitu loh. Ya butuh diperpanjang di situ. Mungkin ditambah istighfar, sholawat atau dzikir-dzikir yang lain. Jadi imam itu mestinya harus lebih betah duduk di tempat pengimaman itu. Tapi lagi-lagi ini bukan kewajiban ya. Ini adalah aturan-aturan yang sifatnya sunnah. Jadi kita bisa ngikuti, tapi kemungkinan lebih enak ngikuti yang ini. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Tapi di waktu-waktu tertentu kita juga bisa. Misalnya ada apa gitu, sekiranya kita daripada nunggu di luar, mending nunggu di tempat pengimaman begitu. Karena jadi imam itu lebih bagus. Kita mengikuti apa yang dipilih oleh para ulama dari Sahadah Ba'alawi. Yang berikutnya, dalam hal urusan zakat. Zakat itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diberikan kepada ahlul bait. Keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Bagaimana sikap dari para ulama Sahabat Alawi? Mereka tidak memerintahkan, juga tidak melarang memberikan zakat kepada ahlul bait. Tapi walaupun seperti itu, mereka memberikan kepada orang yang berhak. Misalnya ahlul bait yang memang termasuk fuqara, fakir atau miskin. Jadi nanti memberikan zakatnya bukan atas nama ahlul bait, tapi atas nama orang fakir atau orang miskin atau orang yang banyak hutangnya. Jadi atas nama itu. Kenapa sih kok zakat tidak boleh diberikan kepada ahlul bait? Ahlul bait itu kan suci. Sedangkan zakat itu kan untuk membersihkan kotoran. Jadi yang dikeluarkan itu kan kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran harta kita sendiri. Masa ahlul bait keturunan Rasul dikasih kotor-kotor itu kan tidak sopan, tidak punya adab. Makanya tidak boleh memberikan zakat kepada ahlul bait.
Untuk lebih berhati-hati kalau kita memang benar-benar mengikuti mazhab Syafi'i, kalau misalkan mau ngasih kepada ahlul bait, para habaib, para sayyid, syarif, itu ya atas nama hadiah, dikasih hadiah atau sedekah tidak apa-apa. Itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau zakat memang tidak boleh. Ya kasih waktu Ramadan atau waktu malam hari raya kasih, tapi jangan bilang ini zakat saya, tidak sopan. Orang zakat itu kan membersihkan kotoran, yang dikeluarkan kotoran dikasihkan kepada keturunan Rasul, itu namanya tidak sopan, kurang adab. Ya anggap saja itu sedekah atau hadiah. Tapi lagi-lagi menurut ulama Sahabah Alawi, mereka tidak melarang juga tidak memerintahkan. Ya karena memang ada banyak perbedaan pendapat. Yang berikutnya termasuk apa yang dipegang oleh ulama Sahabah Alawi dalam hal urusan wudu. Kalau kita wudu kemudian bersentuhan dengan orang yang masih ada hubungan mahram, batal apa tidak batal? Tidak batal dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi mereka para ulama Sahabah Alawi itu mengatakan membatalkan wudu walaupun bersentuhan dengan sesama mahram. Ingat ya, mahram ya. Jangan bilang bukan muhrim. Muhrim itu kan orang yang sedang ihram. Orang ihram di mana? Mekah kan? Kita di mana? Indonesia. Jadi jangan bilang diajak salaman, maaf bukan muhrim. Ya memang bukan muhrim, karena memang kamu bukan sedang ihram. Kamu di Indonesia, bukan di Mekah. Wajahnya juga wajah Indonesia, bukan wajah orang Mekah. Misalnya menantu dengan mertua, mahram apa bukan? Mahram. Disebabkan karena pernikahan. Misalnya menantunya laki-laki, mertuanya perempuan, salaman batal apa tidak batal? Tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi apa yang dipilih oleh ulama Sahabah Alawi, mereka lebih condong membatalkan wudu. Ya tidak tahu, mungkin karena ada hal-hal tertentu mungkin yang menjadi penyebab mereka memilih pendapat itu. Jadi tidak batal. Beda dengan suami dan istri. Suami dan istri ini bukan mahram, tapi halal. Suami dan istri bukan mahram dalam mazhab Syafi'i. Karenanya kalau ada suami dan istri bersentuhan, maka wudunya batal. Jika tanpa penghalang bersentuhan, batal wudunya. Suami dan istri bukan mahram, suami dan istri itu. Kalau anak dengan orang tua, mahram. Menantu dengan mertua, mahram. Saudara dengan saudara, mahram. Sepupu dengan sepupu, tidak mahram. Jangan salaman sama sepupu, apalagi yang masih muda-muda itu. Batal wudunya dan haram. Boncengan tidak boleh. Kalau di desa-desa ya biasa, boncengan sama sepupu. Ya karena mereka pahamnya karena masih keluarga, yaitu karena kurang ngaji itu. Yang berikutnya, ini bisa kita tiru dalam beberapa kondisi. Sebelum saya jelaskan tentang masalah ini, saya jelaskan dulu aturan dalam mazhab Syafi'i. Air itu kan ada yang 2 kulah, ada yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ukurannya berapa? Panjang dan lebarnya sama dengan 60 cm. Semua sisi itu 60 cm kalau berbentuk bangunan persegi 4 itu. Tapi kalau model diukur pakai liter, kira-kira 112 liter air. Coba tanya ke yang jual gas itu. Kemungkinan saya pernah tanya juga.
kemungkinan satu drum itu sudah mencapai 1 liter, dua kula air. Artinya sudah mencapai 112 liter. Tahu drum yang besar itu? Biasanya orang kulaan gas yang besar itu. Paham ya? Nah itu kalau dimasukkan ke dalam jeding itu sudah mencapai 2 kula. Jadi sebenarnya tidak banyak 2 kula itu, sedikit. Nah dalam aturan mazhab Syafi'i, air kalau kejatuhan najis, kalau dia kurang dari 2 kula, tidak usah dibahas apakah airnya berubah atau tidak berubah. Otomatis airnya tidak bisa dipakai bersuci. Mazhab Syafi'i, ya. Kalau kurang dari 2 kula. Tapi kalau lebih dari 2 kula, selama airnya tidak berubah, maka tidak apa-apa. Misalnya di laut kejatuhan kotoran sapi 1 truk, kita kira berubah apa enggak? Enggak kira berubah. Jadi tidak najis airnya dan masih bisa dipakai untuk bersuci. Ini aturan yang umum dalam mazhab Syafi'i. Tapi ulama dari Sadah Ba'alawi ini dalam hal urusan air, mereka lebih condong kepada pendapatnya gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu berpendapat bahwasanya air ketika kejatuhan najis itu kuncinya adalah berubah. Kalau berubah maka najis, kalau tidak berubah maka tidak najis. Jadi begini, ini biar orang tidak was-was. Ya tidak apa-apa kita ngikuti ulama dari Sadah Ba'alawi yang mereka ngikuti mazhabnya Imam Malik. Misalnya jedingnya tinggal separuh, ya jedingnya tidak besar ukurannya. Nah kemungkinan ketika jeding ini airnya tinggal separuh, kemungkinan kurang dari 2 kula kan? Kurang dari 2 kula. Dan di situ ternyata ada kotoran cicak. Ya, ada kotoran cicak. Dilihat saja airnya. Kalau airnya masih tetap sama warnanya seperti itu, ya sudah, wudu saja, tidak apa-apa. Ngikuti pendapatnya Imam Malik. Dan Imam Malik ini diikuti oleh para ulama dari Sadah Ba'alawi. Sadah Ba'alawi dalam hal urusan bersuci seperti ini agak mudah. Agak mudah ngikuti pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau kita ngikuti pendapatnya mazhab Syafi'i, berubah atau tidak berubah, kalau kurang dari 2 kula, otomatis tidak bisa digunakan bersuci. Apalagi terkena najis. Paham bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhabnya Imam Malik? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu kata kuncinya berubah. Baik airnya itu 2 kula atau kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula, kalau tidak berubah airnya karena kejatuhan najis, ya tetap tidak apa-apa. Misalnya yang tadi itu contohnya, ada air jeding tinggal separuh, kemudian di situ ada cicak, kotoran cicak, kira-kira ada 6 biji. Sudah ada di situ, di dalam situ. Tapi airnya tidak berubah. Dan kita airnya pas lagi listrik mati, kemudian apa namanya yang di atas itu tandonnya juga mati. Bagaimana? Jangan kaku-kaku ngikuti pendapat. Ini pentingnya orang ngaji sama tidak ngaji. Oh ini nanti tidak sah. Terus kalau tidak sah gimana? Mau tayamum, nyari debu di mana? Ngikuti saja pendapatnya Imam Malik. Selama airnya tidak berubah, ya kemungkinan tidak berubah. Kan ya? Tidak berubah. Kalau cuma kejatuhan kotoran cicak, tidak kira berubah. Kecuali kalau kejatuhan kotoranmu, ya berubah itu. Kalau berubah tetap tidak bisa dipakai. Baik dilihat dari pendapatnya mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki. Nah, disebutkan oleh Imam Haddad, pengarang Rotib Haddad, lawal adab ma'as salaf laqallatnal Imam Malik fil miyah. Seandainya bukan karena beradab dengan ulama-ulama salaf, orang-orang terdahulu dari Sadah Ba'alawi, maka kami akan mengikuti pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau kita itu paham bahwasanya bermadhab itu tidak harus mengikuti satu madhab, maka kita itu enak hidupnya. Karena yang boleh diikuti ya salah satu dari 4 madhab ini. Kalau keluar dari 4 madhab ini tidak boleh. Madhab siapa? Madhab Hanafi, madhab Maliki,
Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya sewaktu-waktu kita ngikuti. Semisal orang ke Mekah mau tawaf, mazhab Syafi'i kalau bersentuhan dengan lawan jenis batal apa tidak batal? Sedangkan syaratnya orang tawaf itu harus dalam keadaan suci. Nah, pada saat tawaf ini kan susah untuk dihindari, laki perempuan kan campur. Kalau kita tetap bersikukuh mengikuti mazhab Syafi'i, tidak jadi tawaf. Wudu kemudian tawaf, jarak beberapa detik bersentuhan, wudu lagi, balik lagi, bersentuhan lagi, wudu lagi. Ya kita ngikuti mazhabnya Imam Malik yang mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis selama tidak syahwat maka tidak batal wudunya. Jadi ada apa-apa. Yang berikutnya, ini jarang terjadi kalau di Indonesia. Tapi sebagian terutama para habaib ini mungkin saja terjadi. Qiraatul Quran bil qafil yabisah wa hiya ma tusamma qaful Arab. Bagaimana orang membaca huruf qaf? Qa ya. Tapi kalau orang Hadramaut itu lain bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya, misalnya as-saqaf jadi as-segaf. Itu mereka mengatakan bahwa membaca qaf yang seperti itu diperbolehkan. Ihdinas siratal mustaqim. Contoh lagi apa ya? Surat yang ada qafnya. Apa? Oh, enggak, kalau itu enggak begitu ketara. Kalau yang dimatikan itu. Jadi orang sana sudah biasa. Saya pertama kali datang ke sana agak heran. Ini qaf kok dibaca jadi G. Ya ternyata memang ada pendapat yang memperbolehkan. Dan pernah ada salah seorang orang soleh yang ketemu Nabi. Ini gimana, batal apa enggak sholatnya kalau membaca qaf dengan cara seperti itu? Kata Rasul, ini tidak batal. Tapi ini mimpi ya, tidak bisa dijadikan dalil. Itu namanya qaf al-yabisah. Yabis itu apa artinya? Yang kering, qaf yang kering. Tapi kalau kita sendiri ya bacanya ihdinas siratal mustaqim. Jangan mengikuti. Ini biasanya para habaib atau yang alumni Hadramaut itu biasanya kalau ceramah sering seperti itu, walaupun orang biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bukan qala. Ya memang lahjahnya. Misalnya orang Jakarta sama orang sini beda. Orang sini bilang alladzina an'amta alaihim. Orang Jakarta allazina. Yang penting bukan alat zina. Kalau alat zina bahaya. Beda-beda. Ya tidak bisa. Orang Jawa alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada orang-orang yang memang tidak bisa. Bisanya seperti itu. Ya gimana dia pada ada sholat kan? Al-Fatihah. Bilang hak itu udah bisa. Ya Al-Fatihah ya silahkan. Allah juga bakal nerima itu. Daripada tidak baca Fatihah tidak apa-apa. Ada yang hak itu mirip kha cara bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti orang Padang. Orang Padang itu kan banyak yang pakai lahjah-lahjah, logat-logat tertentu. Misalkan lakanud. Kalau orang Padang ya agak susah. Lakanu itu. Beda daerah beda. Itu loh. Nah, orang Bali misalnya. Mengucapkan huruf T itu agak susah kan? Ta gitu kan? Jadi nanti ketika baca Quran surat Al-Fatihah
Sirotol ladzina kan gitu. Gimana? Ya kalau memang bisanya seperti itu ya silahkan. Ya memang ininya, lidahnya itu diatur beda gitu loh. Karena memang seperti itu. Sirotol ladzina. Suruh to gitu kan. Masa disuruh kayak anak kecil masih belajar to, do itu. Kan enggak lucu itu nanti. Ya beda-beda. Jadi bukan enggak sah. Orang Jakarta emang kayak gitu. Orang sudah tua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Memang sudah biasa seperti itu. Ini lidahnya itu. Kayak orang Sunda itu. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bilang fa kan enggak bisa ya. Jadi pa. Gimana? Kalau masih bisa ya diusahakan bisa. Gitu. Tapi yang jadi masalah bisa tapi tetap dipaksakan pakai fa diganti pa itu. Ada salah satu yang ngisi di TV itu. Al-Qur'an ya tetap pa. Orang sudah tua. Ya kalau masih bisa ya diusahakan bisa. Itu kalau pas biasa-biasa tidak apa-apa. Yang berikutnya, yang terakhir nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti hari Selasa akan saya bahas tentang puasa Tasu'a dan Asyura. Ternyata memang pembahasan itu kalau sesuai momen itu banyak yang menyimak. Iya. Saya amati. Seperti kemarin tata cara mengamalkan doa awal tahun, akhir tahun dan puasa 1 Muharram itu lebih banyak yang menyimak karena memang dibutuhkan pada saat itu. Tapi kemarin sedikit kesalahan karena membahasnya pas di hari itu juga. Kemarin itu. Jadi untuk penonton kadang-kadang ada yang sebagian tidak nonton akhirnya tertinggal. Jadi besok saya siasati hari Selasa karena hari Rabunya itu puasa Tasu'a. Jadi masih ada kesempatan hari Selasa masih bisa nonton sampai malam. Yang belum sempat nonton besoknya masih bisa. Karena masih ada puasa Asyura itu. Ini sunnah. Ini terkait dengan masalah sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 2. Ya, tidak tahu. Sholat jenazah berapa rakaat? Tidak ada sujudnya, Ustaz. Hah? Tidak ada anunya. Rukuknya tidak ada sujudnya. Ya, gimana jawabannya? 4 rakaat? Tidak. Hah? Sholat jenazah 4 rakaat? 1 takbir. Sholat jenazah itu 4 takbiran. Pertama takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca Fatihah. Setelah Fatihah takbir lagi Allahu Akbar. Kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Boleh sampai seterusnya. Setelah itu takbir lagi. Kemudian kalau mayitnya itu laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir lagi, kemudian doa. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Itu 4 bukan 4 rakaat tapi 4 takbiran. Jangan salah. Pernah ngaji, pernah mondok, ditanya. Ini pertanyaan menjebak soalnya. Salat jenazah berapa rakaat? 4 takbiran. Jangan jawab rakaat. Ngaji dari mana itu? Semua madhab juga bakal ada rakaat-rakaat. Dan ini salat jenazah ini sebenarnya dalil yang cukup kuat untuk mengcounter mereka kelompok-kelompok sebelah yang mengatakan bahwa kirim doa kepada orang meninggal dunia itu tidak sampai dan tidak diperbolehkan. Tapi mereka sholat jenazah pasti. Nah isinya sholat jenazah itu apa? Doa kan? Mendoakan orang mati kan? Yang mengajarkan siapa? Rasulullah langsung kan?
Masa tidak boleh mendoakan orang mati? Boleh. Tidak boleh. Masa mendoakan orang mati? Mendoakan kepada orang yang sudah mati, itu maksudnya. Kalau mendoakan orang mati ya tidak boleh, haram itu. Orang hidup didoakan mati, tidak boleh, haram itu hukumnya. Terkait dengan sholat jenazah, bagaimana kalau dalam satu masjid itu ada beberapa jenazah, mana yang harus didahulukan? Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang harus didahulukan adalah yang punya derajat tinggi atau orang yang mulia dibanding yang lain. Misalnya dalam satu masjid ada jenazahnya orang biasa, ada jenazahnya ustadz, ada jenazahnya kiai. Ini secara strata sosial kan yang paling tinggi kan kiai. Maka yang harus didahulukan untuk sholat jenazah kiai dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya para ulama dari Sadahbah Alawi, yang harus didahulukan adalah yang lebih dulu masuk ke masjid, walaupun itu orang biasa. Ini lebih secara sosial itu tidak membanding-bandingkan. Pokok yang lebih dulu yaitu janjian juga seperti itu. Jangan pilih-pilih. Janjian pertama dengan orang yang biasa-biasa. Setelah itu ada yang janjian lagi. Ya harus didahulukan. Undangan juga seperti itu. Diundang banyak orang, satunya kok kayaknya orang biasa, satunya orang kaya. Ya tetap yang mana yang lebih datang dulu undangannya, itu yang harus didahulukan. Kadang-kadang kan di jam yang sama. Kalau ke sana nanti tidak dapat apa-apa. Kalau ke sana dapat apa-apa. Ya tetap mana yang lebih dulu itu yang didahulukan. Ini mazhabnya para ulama Sadahbah Alawi. Kalau ada beberapa jenazah, yang didahulukan adalah yang lebih dulu datang ke masjid situ, bukan orang yang lebih mulia di antara jenazah-jenazah yang lain. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Ini masih ada beberapa pembahasan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.